Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Jadi izin saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Putra Ganda Dewata dengan NPM 2125250069. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai produk inovatif yaitu Smart Trash Can atau kotak sampah cerdas. Nah, di mana letak cerdasnya, di mana letak inovatifnya, kita bakal lihat ke slide selanjutnya. Jadi, Smart Traction ini mampu mengubah sampah organik menjadi kompos hanya dalam waktu 2 minggu sampai 1 bulan. Dan waktu itu tuh lebih cepat dibandingkan proses pembuatan kompos secara konvensional. Nah, jadi kayak contoh kayak di kiri ini, sampah-sampah kayak bekas sampah cuci piring, bekas sampah makanan, itu bisa diubah jadi tanah kompos ini dengan Smart Traction itu hanya dalam waktu 2 minggu sampai 1 bulan. Ini bagi yang nggak tahu, tanah kompos itu tanah yang dipakai untuk nanam tanaman. Jadi tanah itu dia subur, jadi buat tanaman itu lebih sehat sama lebih cepat tumbuhnya. Nah, kalau kita banding sama buat kompos secara konvensional, itu tuh waktunya bisa sampai 2 bulan atau 3 bulan gitu baru jadi komposnya. Dan kotak sampah ini cuma dari 2 minggu sampai 1 bulan. Nah, ini kita bakal lihat dia proses kok dia cepat itu gimana gitu. Jadi, apa yang membuat proses pengomposan pada Smart Trash Can itu lebih cepat? Kuncinya itu adalah cairan EM4. Cairan EM4 ini merupakan singkatan dari efektif mikroorganisme yang terdiri dari berbagai jenis mikroorganisme yang bermanfaat. Cairan EM4 mengandung campuran mikroorganisme seperti bakteri, jamur, dan ragi yang bekerja secara sinergis untuk mempercepat dekomposisi bahan organik dalam kompos. Jadi kalau kita simpulin aja dari ini ya, kita ambil conclusion-nya. Jadi cara M4 ini dia ngebusukin sampahnya, jadi dia tuh ngebusukin sampahnya dulu gitu. Jadi sampahnya bakal direkomposisi dulu, bahan-bahan dalam sampah itu. Nah, jadi sampah itu ibaratnya kayak dibusukin dulu sebelum jadiin kompos gitu. Jadi dia nih cairan M4 ini akan dia memberikan mikroorganisme tuh seperti bakteri, jamur, dan ragi ke sampah organik kita. Jadi sampah organik kita tuh lebih cepat busuknya gitu. Kan sampah organik kalau busuk tuh dia salah satu proses menjadi kompos itu kan dia harus busuk dulu sampah organiknya gitu. Cairan M4 ini dia mempercepat gitu, mempercepat proses pembusukan itu. Ini kan tulisannya bakteri fermentasi. Jadi kayak difermentasi dulu lah sampahnya gitu. Nah, jadi metode apa yang dipakai di kotak sampah ini sampai bisa komposisinya itu lebih cepat gitu daripada buat kompos secara konvensional. Jadi ini memakai namanya metode Berkeley. Jadi ini Berkeley ini bukan asal nama, ini metode ini jadi nama Berkeley itu diambil dari yang menemukan yang di mana tempat metode Berkeley ini ditemukan yaitu di University of California, Berkeley. Nah, jadi itu namanya metode Berkeley itu diambil dari tempat di mana metode ini ditemukan yaitu. Jadi metode Berkeley ini merupakan teknik pengomposan yang cepat, efisien, bersuhu tinggi, yang akan menghasilkan kompos berkualitas tinggi, bahkan dapat hanya dalam 18 hari. Nah, jadi lebih cepat tuh. Tadi kita ngomong 2 minggu sampai 1 bulan. Ini bisa sampai 18 hari. Wah, jadi ya menakjubkan sih kotak sampah cerdas ini. Dan temperatur kompos itu wajib dijaga antara 55 sampai 65 derajat Celcius. Jadi kita udah dapat dua nih kunci kenapa Smart Trash Can itu dia bisa lebih cepat buat komposnya daripada kompos konvensional gitu. Yang pertama, dia pakai cairan M4 ini untuk membusukin sampahnya lebih cepat. Yang kedua, sampah dibuat lebih panas, yaitu di suhu 55 sampai 65 derajat Celcius. Jadi ada dua kuncinya ya. Kita recap lagi. Yang pertama cairan M4 itu yang mempercepat pembusukan sampah. Yang kedua, temperatur komposnya dijaga antara 55 sampai 65 derajat Celcius. Jadi dibuat panas terus gitu sampahnya biar lebih cepat dia jadi kompos gitu. Itu gimana dua kunci ini bakal terlaksana gitu. Nah, ini dia bentuk kotak sampahnya untuk mengakomodir dua kunci tersebut. Jadi ini first look dari kotak sampahnya ini dari depan, dari belakang, dan dari samping. Ini desainnya full saya buat sendiri pakai SketchUp. Nanti bakal kita ekspor juga bentuk kotak sampahnya gimana. Jadi kalau kita bisa lihat kita dari sebelah kiri ini untuk masukin cairan M4-nya nih, yang di sini, yang ada kursor saya ini. Nah, ini sensor buka tutupnya, ini tempat mesinnya itu. Ini tempat untuk narik narik ampas sampahnya. Nah, ini untuk sensor untuk pengisian baterainya. Jadi kita bakal deep dive to the prototype. Kita bakal langsung ke prototipenya ya. Prototype dari kotak sampah kotak sampah cerdas ini. Ini kalau kita bisa lihat nih, ini saya jelasin lagi ini lebih deep dive. Ini kotak sampahnya kita lihat kayak dibongkar gitu, biar kita bisa lihat dalamannya gitu. Nah, ini ada sensor raise to open. Ini sensor ini bakal ngedeteksi, dia bakal ngebuka otomatis pas tangan kita ngedeket gitu. Jadi kalian tuh nggak perlu megang kotak sampahnya lagi, kan jijik tuh kan kadang dia tuh kadang bau kotor kotak sampah tuh kan kita mau megangnya kadang risih gitu kan.
Nah, dengan ada sensor ini kita nggak perlu buka pakai tangan tuh. Ya, kita deketin aja tangan kita, dia ngebuka otomatis. Dan ini ada baterai rack. Ini ada baterainya juga ya. Ini ada tank M4. Ini tank yang untuk masukin cairan M4-nya itu. Ini filter air, jadi sampah yang berair dia bakal langsung difilter tuh. Airnya bakal diindusin di bawah ini. Penumpukan air dari sampah. Sama ini ada sensor temperatur dan Bluetooth transmitter. Nah, dan ini ada mainboard plus pemanas induksi. Nah, kita bakal langsung lihat aja prototipe-nya. Saya juga kebetulan udah buat sih. Ini kalau kita bisa lihat, kita tunggu dia loading. Nah, ini kotak sampahnya nih guys. Ini kotak sampahnya bener-bener bagus gitu desainnya tuh. Nah, ini kalau dari close up kayak gini nih desain kotak sampahnya. Pasti bagus lah. Nah, jadi dia juga bentuknya juga nggak yang aneh-aneh gitu. Jadi kalau ditaruh di samping contoh tempat cuci piring itu low profile gitu. Jadi kayak berbaur sama lingkungan dapur. Nggak yang terlalu mewah, tapi nggak terlalu simpel juga gitu. Masih premium lah itu. Ini jadi dia sensor untuk membuka tutup membuka kotak sampahnya kayak cuma ngarahin tangan aja ke situ. Sama untuk ngecas baterainya pakai panel tata surya. Kalau misalnya taruh di luar dia bakal ngecas otomatis loh. Cairan masukin M4-nya, ini mesinnya, ini baterainya, ini untuk narik air yang sisa filter tadi. Ya zoom. Ya kayak gini sih. Kalau kita bakal lihat dalamannya guys. Kita bakal lihat dalaman kotak sampah. Sorry, kita tunggu dia loading guys. Ini desainnya benar-benar saya buat sendiri ya. Jadi ya bukan yang ngambil dari internet. Ini last modify-nya lihat aja nih. Kalau nggak percaya. Nah, kalau dari tampak dari dalam kayak gini nih guys. Sampahnya. Nah, jadi begitu sampahnya dimasukin, dia tuh airnya bakal dientesin dulu kalau bahasa kita tuh. Airnya bakal diendepin dulu airnya jadi sampah itu benar-benar kering gitu sebelum dia masuk proses kompos gitu kan. Nah, kalau difilterin baru tuh mulai mesinnya dia komposin sampah tadi. Dan cairan ini bakal mempercepat pembusukan sampahnya. Tuh. Dan pada sampahnya bakal buat sampah itu panas terus. Kalau tadi kan kuncinya di 55 sampai 65 derajat Celcius. Kalau tambah dari samping, dari dalam, kira-kira cukup ya untuk lihat prototipe-nya ini. Kecil lah pokoknya prototipe-nya. Back to the presentation. Nah ini saya ada video jadi kayak gini nih. Hmm. Nah, jadi kalau bisa kita lihat, kita matikan aja suaranya ya. Nah, jadi kalau kotak sampah itu bakal berfungsi kayak gini. Jadi kalau misalnya kalian deketin tangan, dia bakal buka sendiri gitu. Nah, jadi kalian tuh nggak perlu jijik harus buka kotak sampahnya secara manual gitu. Apalagi sampah organik kan, sampah yang emang rawan bau, rawan belatungan gitu kan. Enak dari jauh aja gitu, dari jauh deketin tangan, dia bakal buka, langsung masukin sampahnya gitu. Jadi mempermudah kita lah dalam membuang sampah organik. Dan otak dari kotak sampah ini ya nggak yang pasti kan ini kan IT gitu kan. Jadi dia harus ada mesinnya nih yang kontrol kerja dari kotak sampah itu. Jadi otak dari smart track ini adalah Arduino Uno. Arduino Uno ini kayak semacam motherboard yang sering kalian lihat di PC gitu. Nah ini bentuk kecilnya yang cuma yang emang dikhususkan untuk operasi-operasi kayak gini gitu yang kayak contoh ngendaliin ngendaliin mesin, ngendaliin sebuah microcontroller, microchip. Nah, ini Arduino Uno ini cocok banget untuk hal-hal seperti itu. Termasuk untuk smart trash can ini karena bentuknya kecil gitu. Nah, jadi ini otak dari kotak sampah kita ya. Kalau kita lihat komponen mesinnya gitu. Jadi ada baterainya yang ditumpuk gitu 6.800 mAh kali 12. Jadi baterainya banyak jadi lebih awet gitu. Kalian nggak perlu apa tuh nggak perlu bikin harus cas terus per hari gitu kotak sampahnya. Ada controller board baterainya untuk naikin baterai. Ada panel surya mini untuk cas baterainya kalau kotak sampahnya kalian taruh di luar dia bakal ngecas otomatis dari sinar matahari gitu. Ini ada Bluetooth transmitter, ada sensor proximity. Ini bakal kita bahas kenapa sih butuh Bluetooth, kenapa sih butuh sensor. Nah, ini ada sensor berat, ini bakal deteksi berat sampahnya gitu. Ya, sudah itu ada sensor temperatur untuk memantau temperatur dalam kotak sampah, dan ini pemanas induksi untuk manasin sampah dalam kotak sampah itu. Dan kenapa ada fitur Bluetooth sama sensor?
Dan next. Nah, jadi kita sebelum masuk kenapa penggunaan fitur Bluetooth itu kotak sampah ini ada namanya adaptive energy usage gitu. Ini kotak sampah ini menggunakan energi yang adaptif, mampu menyesuaikan dengan kondisi baterai dan lingkungan. Dan pengisian daya melalui panel surya yang diprioritaskan secara default, Smart Trash Can akan mensuspend operasi yang sedang dilakukan ketika baterai dalam kondisi habis dan tidak ada sinar matahari. Nah, jadi kalau misalnya kalian nggak mau ribet tuh kotak sampahnya taruh aja di luar gitu. Dia bakal ngecas sendiri dari sinar matahari. Kalian nggak perlu colok charger yang butuh kabel panjang gitu. Tapi masih disediain cara untuk ngecasnya pakai kabel charger, tapi lebih disarankan pakai matahari sih biar ngehemat listrik juga kan. Nah, jadi ya kotak sampah ini udah canggih lah ibaratnya. Udah ada fitur energy usage adaptif, ada fitur pemanas bisa buat cepet juga komposnya, ada fitur sensor deteksi tangan, dan kita bakal bahas fitur yang selanjutnya yang nggak kalah kece nih, yaitu memperkenalkan integrasi kotak sampahnya itu dengan aplikasi My Smart Trash. Jadi aplikasi kotak sampah itu tuh bukan sekedar kotak sampah, itu kotak sampah cerdas tuh dalam artian dia terintegrasi dengan IoT yang lain gitu. Jadi dia tuh ada aplikasinya nih guys, namanya My Smart Trash. Jadi di aplikasi ini kalian bisa mantau nih sampah sampah kalian tuh berapa hari lagi sebelum jadi kompos gitu. Dan juga bisa mantau baterainya, sisa berapa persen, dan status kotak sampah itu hidup atau mati, dan kalian bisa melakukan maintenance kotak sampahnya melalui aplikasi ini guys. Nah, jadi cukup dekatkan ponsel Anda dengan Smart Trash Can, maka akan langsung terkoneksi melalui aplikasi My Smart Trash Can. Jadi kalau kalian mau tahu nih kotak sampah kalian itu berapa hari lagi komposnya jadi gitu, kalian buka HP-nya, kalian hidupin HP kalian, buka aplikasi My Smart Can ini, kalian deketin HP-nya ke kotak sampah, udah langsung koneksi nih, Smart Trash Can terhubung. Sangat simpel dan pemanfaatannya namanya sensor Bluetooth tadi. Nah, jadi ya, ini secara detail aplikasinya. Jadi kita bisa lihat nih, dia tuh kondisi baterainya lagi charging atau lagi dipakai gitu. Ini kan contoh dia lagi di charging tuh, ketahuan. Mode pengisian dayanya dari panel surya. Nah, jadi ya kalian bisa lihat status status baterainya nih dari sini. Mode pengisian daya, panel surya, suhu normal gitu. Nah, ini kalian bisa bisa lihat suhu dari kotak sampahnya juga, mode pengisian dayanya, kesehatan baterainya, dan di sini juga kalian bisa lihat kompos. Nah, ini kalian bisa lihat nih, berapa hari lagi tanah kalian sebelum jadi kompos gitu kan. Nah, ini kalian bisa mantau juga cairan M4-nya itu tersuplai atau enggak, terakhir penambahan sampah itu berapa hari yang lalu gitu. Dan ada riwayat dari kotak sampahnya gitu. Misalnya baterainya habis, penambahan beban sampah, dia bakal nge-track riwayat. Dan ini aplikasi ini bakal ngasih warning juga nih. Kalau misalnya contoh, kalian nggak sengaja masukin sampah non-organik kayak contoh botol plastik, kaleng, dia bakal nge-suspend proses komposan nih sebelum kalian keluarin dulu sampah non-organik itu. Karena kalau diterusin bakal rusak kotak sampahnya. Kan dia sampah kaleng dipanasin tuh bisa jadi meledak kotak sampahnya kan. Nah, jadi dia bakal nge-suspend, bakal nge-pause secara otomatis kalau ada sampah non-organik. Habis itu ada kalau misalnya cairan M4-nya habis, bisa di recharge. Jadi dia bakal ngingetin kalau misalnya cairan M4-nya habis. Kalau cairan M4-nya habis, dia bakal otomatis matiin kotak sampahnya juga, biar meminimalisir penggunaan beban energi itu. Dan kalau misalnya baterainya habis, bakal diselipin dulu nih, bakal ditidurin dulu kotak sampah cerdasnya. Jadi dia bakal disuspend sampai yaitu baterainya sudah terisi lebih dari 20%, bakal langsung hidupin lagi. Dan aplikasi ini bakal ngingetin juga nih kalau misalnya kompos kalian udah siap. Jadi kalau misalnya tanah komposnya udah siap, kalian kan kita sering main HP tuh kan. Nah, jadi dia bakal ngingetin tuh kalau misalnya tanah komposnya udah siap. Jadi gigi lah. Nah, jadi ini perbandingan kotak sampahnya, perbandingan kotak sampah Smart Trash Can sama konvensional nih. Jadi perbandingannya yang pertama Smart Trash Can itu praktis, nggak baunya nggak nyebar, waktu yang dibutuhkan tuh cepat, bahkan dapat hanya dalam 18 hari, hemat energi, efisien, dan terintegrasi dengan teknologi yang kayak kita jelasin sebelumnya tadi. Dibandingin sama konvensional, dia kayak lebih banyak advantage yang Smart Trash Can pada konvensional. Jadi ya sangat berguna gitu. Jadi terima kasih atas sudah menyaksikan presentasi saya pada hari ini. Semoga menarik dan bisa membuat kalian menambah insight kalian akan ini nih ada kotak sampah cerdas yang bisa ngolah kompos gitu. Jadi terima kasih, maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.